apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Semoga semua teman-teman Leo yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dimanapun berada, kapan saja, dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Kita ketemu lagi di channel Kristal Tarot Indonesia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, hai selamat datang, terima kasih sudah join. Jangan lupa diaktifin tombol subscribe dan loncengnya agar ke depan ketika channel ini post video terbaru zodiak Leo, kalian dapat notifnya. Teman-teman boleh ikuti bacaan ini menggunakan Moon Leo yang utama atau boleh juga menggunakan Ascend dan Rising Sun Leo. Dan pada video kali ini saya bacain energi Leo untuk bulan Maret tahun 2025. Kita mulai ya. Bagaimana energi Leo untuk bulan Maret 2025? Energi kehidupan, keuangan pekerjaan, dan asmara. Leo, energi Leo. Leo, satu kartu, Gentleman. Oh, Leo, Gentleman ya. Leo ini adalah energi kamu, tidak tergantung gender laki-laki ataupun perempuan ya. Satu sisi ini adalah diri kamu yang penuh dengan prinsip, kaya akan pengalaman, dan tahu mana yang baik dan tidak baik untuk diri kamu. Kamu juga adalah seseorang yang punya pemikiran tua ya, jadi seperti kamu juga punya pemikiran seperti ortodok gitu ya. Jadi misalnya kalau kamu selama ini memahami keagamaan ya agamis banget gitu. Kalau kamu spiritual ya spiritualis banget gitu pemahamannya. Satu sisi ini baik untuk kamu, tapi satu sisi mungkin ada hal-hal yang bertentangan di bulan Maret ini yang mesti kamu hadapi, Leo ya. Khususnya mengenai kesehatan ya, Leo. Waspada terhadap kesehatan kamu. Oke. Nah, kemudian ada snake. Ada orang yang berniat jahat di area pekerjaan kamu. Orang yang menebar racun, yang menginginkan kepentingan ataupun kebaikan untuk diri dia sendiri, mungkin menghasut kamu, atau merayu kamu, menggoda kamu, atau membujuk kamu. Kamu mesti mengenali siapa lawan dan siapa kawan dalam area bisnis, pekerjaan, atau profesi kamu di bulan Maret ini. Mungkin dia muncul sebagai kolega, sebagai partner, sebagai mitra, tapi bisa saja dia punya niat tidak baik kepada kamu. Dan mungkin Leo, ada sebagian yang mengalami masalah kesehatan yang kamu curigai itu ada kaitannya dengan mistis. Mungkin ada sebagian kecil Leo yang mengalami itu, tidak semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini terlindungi selalu ya. Oke. Untuk keuangan, ada pengeluaran uang dan mungkin bahkan ada kerugian ya. Tapi kerugian ini dan pengeluaran ini bisa saja sifatnya investasi, investasi masa lalu yang ditarik pada periode ini atau investasi saat ini untuk ditarik di masa depan. Misalnya asuransi, asuransi kesehatan atau asuransi kendaraan ya. Mungkin ada sebagian Leo yang bisa menarik uang asuransi pada periode ini, tapi ada juga yang membayar ataupun mengeluarkan uang untuk biaya asuransi atau biaya pengobatan ya. Ada uang juga yang dikeluarkan sepertinya untuk investasi jangka panjang, tapi hati-hati ya Leo. Di bulan Maret, Venus retrograde sejak 2 Maret sampai 12 April, sementara Merkurius retrograde 15 Maret sampai 6 April. Dua planet retrograde di house ke-8 kamu. Leo, house ke-8 itu area debt or loss, pengeluaran uang atau kehilangan uang. Ya, perubahan besar akan terjadi di dalam kehidupan kamu, khususnya dari gaya hidup, Leo.
Setelah bulan Maret ini ada gaya hidup yang mesti kamu rubah. Nah, balik lagi kan ke pemikiran kamu. Kamu adalah seseorang yang tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk diri kamu. Maka ketika kamu tahu ada hal-hal yang mempengaruhi gaya hidup atau kehidupan kamu tidak baik, ya dihindari. Entah itu lifestyle, entah itu seseorang ini terlalu toksik yang menularkan toksiknya ke kamu, membuat kamu anxiety, cemas, khawatir, atau kerugian terus. Kamu mesti awas ya di Maret ini. Kemudian untuk asmara cukup baik ya, ada kartu garden, ada kesenangan, kebahagiaan, ada teman baru, mungkin kenalan baru ya untuk yang single. Kalau untuk yang berpasangan ada selebrasi ya, ada kebahagiaan dalam momen keluarga, party, kemudian ada liburan bersama, ngumpul dengan keluarga, tapi ini hanya sesaat. Yang berarti ya sifatnya liburan, travel ya. Oke, kita lanjut Leo. Bagaimana energi Leo di bulan Maret 2025? Leo di bulan Maret 2025. Leo di bulan Maret 2025. Nine of Pentacles, Justice, Ace of Cups, Age of Cups, Ten of Swords. Oke. Wow, ini dia Death. Bottom of the deck ada the Star ya. Leo, di bulan Maret kamu berada pada keadaan yang membuat kamu punya impian, cita-cita ya. Situasi memberikan kamu gambaran bahwa kamu perlu berharap. Kamu perlu punya hope yang sangat tinggi. Leo ya. Dan Age of Cups menggambarkan ada upaya kamu untuk penyembuhan atau pemulihan. Baik itu pemulihan penyembuhan di area keuangan atau di area kesehatan. Sehingga ada asuransi ya atau investasi atau dana yang mesti dikelola ya. Satu sisi sih kamu nyaman secara finansial ya. Kamu mungkin perlu mengkhawatirkan figur ibu, Leo. Di bulan Maret ini ya. Ace of Cups menunjukkan kamu punya hope, harapan, doa. Tapi di alam bawah sadar kamu merasa sudah tidak berdaya dan tidak mampu. Sehingga ada kepasrahan yang kamu lepaskan mengenai impian dan cita-cita kamu ini. Tapi kepasrahan ini karena memang udah kamu perjuangkan loh. Jadi bukan karena kamu menyerah, enggak. Kamu seperti berhenti karena kamu udah nggak punya power lagi, kamu nggak punya amunisi lagi untuk memperjuangkan sesuatu. Misalnya ada perusahaan yang pengen kamu bangun tapi uangnya kurang gitu. Kamu udah gunakan semua uang kamu tapi tetap kurang. Jadi di titik ini kamu kayak ngerasa udah nggak sanggup lagi. Sehingga kamu berharap entah itu datangnya bantuan, datangnya solusi. Kartu Justice yang melintang mungkin sebagian Leo nantinya ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan dokumen atau departemen instansi. Kalau ini ada kaitannya dengan asuransi ya mungkin kamu nanti ngurusin apa untuk kelengkapan asuransi ya. Atau ada kaitannya dengan pajak. Nah, pajak juga ini potensialnya cukup besar ya Leo. Ya kalau pajak ini ada kaitannya dengan tabungan kamu atau nilai aset kamu. Atau mungkin ada data-data dokumen-dokumen yang mesti kamu lengkapi sehingga kamu mesti berurusan dengan instansi berwenang ya. Kayaknya ini nggak bisa dihindari ya Leo. Kalaupun bukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, maka ini bentuknya kepastian yang sedang kamu perjuangkan, kestabilan. Kestabilan dari sisi finansial dan kehidupan kamu, pekerjaan dan pemasukan kamu. Kartu Death menunjukkan, mohon maaf ya, mungkin sebagian Leo ada kabar duka cita. Mudah-mudahan dari jauh ya. Dan ada juga yang berakhir dan akan menjadi momen awal baru di tahun 2025 ini untuk kamu, Leo. Bisa jadi ini adalah bentuk dari apa yang sudah hilang di masa sebelumnya.
sudah lepas di masa sebelumnya, tapi kamu berusaha untuk mempertahankan, berusaha untuk mencari kepastian. Pasti nggak dia nggak balik lagi gitu. Kalau ada kaitannya dengan asmara atau pekerjaan ya. Entah kamu yang ditinggalkan atau kamu yang meninggalkan, tapi sepertinya ada harapan kamu lagi, ya, hope-nya kamu lagi untuk memastikan perasaannya, memastikan dia bisa kembali lagi nggak gitu. Nah, kartu Death menunjukkan udah tutup lembaran lama, Leo. Kayaknya sudah memang tidak bisa lagi kamu harapkan dia kembali lagi karena perjalanan kamu juga sudah jauh dan tetapkanlah hope ataupun impian baru di bulan Maret ini. Nah, untuk keuangan dan pekerjaan, sepertinya kamu terbujuk untuk melakukan investasi, Leo, atau mungkin kamu berhasil dirayu oleh petugas asuransi sehingga kamu mendaftarkan diri di asuransi, Leo. Tapi untuk mudah-mudahan suatu saat nanti ada keuntungannya untuk kamu ya. Dan ada strategi yang sedang kamu lakukan mengenai investasi masa depan ataupun rencana keuangan kamu. Perubahan. Bisa jadi ini perubahan mengenai dokumen, misalnya pecah kongsi kamu dengan siapa gitu, kemudian memisahkan nilai saham itu dijual, kemudian hasilnya dibagi dua atau berapa bagian kamu gitu. Ya, tapi hati-hati, mungkin kamu berada pada situasi yang nantinya bisa menjebak kamu dalam kerugian. Misalnya kamu terhubung dengan beberapa makelar. Kalau satu aja sih mungkin bisa menguntungkan dan membantu, tapi kalau udah beberapa nanti kan banyak nilai uang yang mesti kamu keluarkan, tidak semuanya mereka itu benar-benar kerja gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu kamu benahi banget di bulan Maret. Dan ini terkait dengan awal baru yang akan kamu jalani di tahun 2025 ini, khususnya setelah bulan Mei nantinya ya. Perubahan-perubahan rencana masa depan, ada rencana masa lalu yang udah nggak mungkin lagi diteruskan, dan itu harus berakhir sehingga kamu harus merencanakan rencana baru di masa depan. Pengeluaran uang yang cukup banyak untuk mungkin ini ada kaitan dengan persoalan dan urusan-urusan mengenai pekerjaan, pengeluaran uang untuk keluarga juga ya. Tapi semua bisa kamu atasi kok ya, Leo. Kalau untuk asmara, ini sepertinya ada kaitan dengan status pernikahan kamu dengan pasangan atau kepastian hubungan kamu jika ini dalam relationship. Di bulan Maret ini kamu tidak bisa memberikan kepastian, kalaupun kamu ingin mendapatkan keputusan, kejelasan, belum bisa, atau kamu yang nggak mau kasih, Leo. Karena justice melintang, kartu death di sini sudah muncul. Kamu kasih atau nggak kasih keputusan atau kepastian, Leo. Fasenya sudah berakhir di bulan Maret ini. Mungkin kamu belum terlambat jika memang kamu ingin memberikan kepastian, kamu masih mau bertahan atau gimana, masih punya impian yang sama atau gimana. Karena fasenya akan berakhir di bulan Maret ini. Kalau fasenya sudah berakhir, minat pasangan kamu mungkin tidak lagi kepada kamu. Mungkin dia tidak akan membutuhkan kepastian dari kamu lagi, tidak akan membutuhkan jawaban dari kamu lagi. Ya udah, dia ngerasa kamu udah nggak mau, kamu udah nggak seneng, dia akan move on, dia akan bergerak maju, Leo. Bagi yang single, kamu dalam proses healing ataupun penyembuhan dari luka hati di masa yang lalu, kamu fokus pada karir, finansial, investasi, dan kamu punya hope, harapan agar kamu bisa dipertemukan dengan seseorang dan kamu juga punya impian sehingga terlihat kamu punya kriteria yang kamu inginkan. Mungkin ada sebagian Leo yang digantung nih. Kamu nggak jelas singlenya gimana. Mungkin kamu masih berstatus pasangan orang atau masih dalam ikatan pernikahan tapi kamu udah berpisah lama gitu. Ya istilahnya kamu ditinggalkan secara goib ya. Kamu berusaha untuk mendapatkan kepastian status kamu atau kepastian mengenai hubungan kalian agar kamu bisa benar-benar single original gitu ya. Karena kamu ingin memulai lembaran baru kehidupan kamu. Nah, kalau orang yang datang, kamu ada romansa yang kamu jalani, tapi romansa ini konteksnya kesenangan sementara. Bisa jadi kamu ketemu dengan siapa, kemudian having fun bareng gitu, tapi setelah itu udah goodbye ya. Atau kamu bersenang-senang dengan teman-teman kamu dalam dunia sosial atau komunitas kamu, menjalankan hobi kamu. Kalau untuk yang single juga ada kebahagiaan yang didapatkan dan ada teman baru yang datang.
Nah, seseorang yang baru datang ini masih belum jelas apakah kedepannya kamu dan dia bisa deket. Tapi kehadiran dia ini membuat kamu punya hope, punya harapan baru gitu. Ya, nggak tahu dia bawa energi apa, tapi kayak kamu ngerasa hidup kamu, kayak kamu merasa kamu perlu memperjuangkan status kamu gitu loh. Ya mungkin gini, dia teman satu gender dengan kamu, sama-sama nih, kamu cewek misalnya, dia cewek juga, atau kamu cowok, dia cowok juga. Dia cerita tentang persoalan hidupnya, tentang perjuangan hidupnya, dan itu memotivasi kamu gitu. Memotivasi kamu, wah kayaknya saya perlu nih mengadopsi semangatnya dia, keberaniannya dia untuk memperjuangkan diri saya, status saya gitu. Ada energi yang kamu dapatkan yang membuat kamu itu bangkit lagi antusias dan keberanian kamu. Ini bagus banget. Oke, saya pikir cukup ya. Semoga bacaan ini bermanfaat. Saya akan baca lanjutannya dan akan saya post di membership level The Sun. Bagi teman-teman yang ingin mengaksesnya, silakan join membership level The Sun. Ada tombol bergabung di samping foto profile channel ini. Klik dan pilih dan lanjutkan pembayaran. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching. Bye-bye.